Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah literasi data dan teknologi informasi. Untuk ujian akhir semester literasi data dan teknologi informasi, saya mengambil dua basis penilaian, yaitu penilaian individu dan penilaian kelompok. Dan individu dan penilaian kelompok. Untuk penilaian individu, kita akan mengerjakan soal evaluasi berbasis studi kasus yang dijawab secara kritis dan komprehensif. Ini belum saya lengkapi ya. Menggunakan kajian teori yang diperoleh dari materi-materi sebelumnya. Dari materi sebelumnya itu apa ya? Mulai dari website, internet, kemudian portofolio digital dan sebagainya. Kemudian yang kelompok, kita akan mengerjakan proyek visualisasi data dengan studi kasus dan kelompok yang ditentukan. Nah, sebelum masuk ke teknis, berikut pengantar singkat mengenai visualisasi data. Visualisasi data adalah metode yang mengubah kumpulan data menjadi hal-hal yang lebih sederhana untuk ditampilkan kepada end user, atau kalau pernah kita singgung pada materi-materi sebelumnya, ini adalah data storytelling. Jadi intinya adalah bagaimana menceritakan sebuah data yang tadinya serangkaian digit angka yang sulit dipahami supaya bisa dibaca oleh user, dan user yang membaca data itu dia memahami fenomena apa yang sedang terjadi. Tujuannya adalah ini, user akan lebih mudah memahami tren, outlier. Outlier itu adalah pecahan, pencilan data yang tidak masuk dalam klaster seperti itu, dan efeknya apa terhadap sebuah fenomena. Kemudian tujuan lainnya adalah menganalisis pola dalam suatu data. Visualisasi data itu memungkinkan para pembuat keputusan untuk melihat analitik data yang disajikan secara visual, dari yang tadinya berbasis chart gitu ya, yang tadinya berbasis tabel dengan kolom dan baris yang banyak, yang intinya tidak enak dibaca seperti itu, sehingga diolah supaya divisualisasikan dalam bentuk grafis. Membuatnya bisa menggunakan manual ya, digambar, tapi karena ini adalah mata kuliah teknologi informasi, itu saya mewajibkan menggunakan tools. Toolsnya boleh apa saja, bisa Excel, bisa spreadsheet yang agak kontemporer ya, ini Google Data Studio, Tableau, dan Microsoft Power BI, Business Intelligence. Jadi ini sering digunakan di perusahaan-perusahaan untuk menganalisis tren penjualan, tren marketing, perilaku customer, perilaku bisnis to bisnis. Jadi misal ada manufaktur mensuplai barang ke wholesaler gitu ya, sebelum menjual ke konsumen akhir, bagaimana pergerakan komoditas yang disalurkan tersebut itu bisa divisualisasikan melalui software-software ini. Bahkan tidak hanya berguna pada bidang bisnis saja ya, untuk fenomena tertentu seperti yang akhir-akhir ini marak dibahas, yaitu COVID, persebaran COVID, kemudian sebaran vaksinasi. Nah, kalian nanti akan memilih salah satu studi kasus yang kita tentukan dalam rekaman video ini. Nah, tentunya mengolah
sebuah data untuk divisualisasikan, kalian akan membutuhkan dataset. Dataset itu sekumpulan data, namanya set, sekumpulan data, sekumpulan data. Bisa diambil dari 3 lokasi ini, dari kagel.com, dari datajakarta.go.id, dari taudata.id, dan masih banyak lagi. Ini keywordnya open data. Open data set, dataset Indonesia. Supaya lebih mudah pengerjaannya, kalian gunakan saja yang tema-tema yang di Indonesia, supaya tidak sulit nanti menginterpretasikan datanya. Kemudian proyek ini akan dikerjakan secara kelompok. Berikut ini adalah pembagian kelompoknya, ada 8 kelompok ya. Saya urutkan dengan persensi di siakat. Sudah saya bagi rata, ada pas ya, ada 44, ada 8 kelompok. Tolong dicermati nanti, yang tidak jelas boleh japri ke saya. Pak, saya kelompok berapa? Akan saya kirim screenshotnya ini. Kemudian temanya, tema apa yang divisualisasikan? Karena saya akan mencontohkan COVID ya, jadi nanti kalian cari contoh yang selain COVID. Bisa di yang saya tampilkan ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan lain-lain. Tidak boleh sama, banyak sekali contohnya. Boleh visualisasi data tentang pengangguran. Ini saya cari di taudata tadi ada. taudata.id. Dan visualisasi data tentang sebaran penyakit selain COVID ya, misalnya TBC atau demam berdarah atau malaria atau diabetes, jantung, dan lain-lain. Kemudian visualisasi data tentang UKM, sebaran UKM, saya juga nemu ini di Open Data Indonesia. Boleh pilih di Jawa Tengah, di Surakarta, misalnya seperti itu. Visualisasi data tentang pariwisata. Nah ini mungkin agak unik datanya, karena pariwisata kan biasanya cuma lokasinya saja, lokasi review. Ini carilah yang berbasis pengunjung, jumlah pengunjung dari suatu tempat pariwisata. Nanti akan bisa ditarik trennya, jumlah pengunjungnya naik pada tahun berapa sampai berapa, itu bisa. Ini saya juga sudah coba ini, kalian bisa mencobanya lagi nanti. Kemudian ini visualisasi data tentang penjualan produk digital di suatu marketplace. Nah, produk digital ini bukan barang fisik yang dijual di toko online, bukan, tapi barang digital. Misal game Steam. Nah, boleh ini kalian membuat visualisasi tentang game. Kalau kemarin konten kreator kan nggak boleh ya mengkreasikan konten game terus nggak ada narasinya, cuma saya lihat orang main gitu kan, nggak ada seninya kreasi konten. Nah, kalau sekarang boleh kamu membuat dataset tentang penjualan produk-produk di Steam. Ada itu di ini ada nih di https www.kagel.com. Ini dataset tentang Steam itu ada. Kemudian, nah ini yang menarik juga, ini visualisasi data tentang harga emas. Harga emas ini bisa juga banyak sekali sumbernya. Ada dari Bank Indonesia, ada dari logamulia.com, resmi miliknya Antam, ada dari kalau nggak salah Tokopedia atau Pegadaian itu. Mereka menyediakan CSV formatnya Excel itu ya, yang bisa di-download tentang riwayat harga emas. Kemudian visualisasi data tentang bencana alam. Ini akhir-akhir ini banyak terjadi. Kalian bisa membuat visualisasi datanya, nanti bisa difilter per provinsi atau per negara gitu. Kalau kabupaten sulit sepertinya, per provinsi aja. Dan lain-lain, boleh menentukan tema sendiri. Nanti sambil
kita demokan, saya tunjukkan. Kriteria ini, kriteria visualisasi data tersebut diintegrasikan dengan website. Gunakan web dari Google Site yang dulu pernah kalian buat. Kan kelompok tadi. Kelompok nih. Masing-masing kelompok pilih salah satu yang websitenya paling bagus. Websitenya paling bagus, dibuat satu halaman lagi tentang visualisasi data. Cukup tempelkan linknya di situ. Ketika diklik dia akan nge-link ke dashboard visualisasi data yang kalian buat. Kemudian ada tampilan berbasis lokasi, jadi menunjukkan data ini lokasinya di mana. Kemudian ada tampilan time series, grafiknya itu ya, misalnya kenaikan harga emas, kenaikan dolar, jumlah kematian pasien COVID, penambahan pasien setiap harinya bagaimana. Kemudian ada total data yang ditampilkan dari suatu kasus, jadi misal jumlah kasus TBC dari tahun sekian sampai sekian total berapa, dan ada rata-ratanya. Nah, ini minimal penilaian saya ini. Ada integrasi web, ada tampilan berbasis lokasi, ada tampilan time series, ada total data, ada rata-rata data, yang semuanya ini berbasis lokasi ya ini. Ini nilainya akan penuh, nilai project kelompoknya. Nggak ada satu ya tinggal dikurangi. Prosentasenya tinggal dikurangi saja. Seperti itu. Nah, ini contohnya project Google Data Studio ya. Ini kan kalau dibuat berhasil, dia linknya bisa di-share ya. Bisa di-share. Nah, linknya itu bisa di-copy, ditempelkan ke website. Ini berbasis lokasi ini ya. Tiap-tiap lokasi bisa diklik, di-select gitu. Kemudian ini time series itu maksudnya ini kasus baru harian. Series, kemudian total kasus terkonfirmasi sejak awal sampai sekarang 4 juta sekian total kematiannya ini. Ini sebaran provinsi yang paling parah ini total case. DKI Jakarta, ini bukan DKI Jakarta yang ini, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan, dan seterusnya. Nah, caranya buka datastudio.google.com, kemudian buat blank report dari file upload, datasetnya di-download dari sini. Kalau saya pakai keyword ini, https://kaggle.com/dataset search Indonesia. Nah, ini ada banyak ya, ini bisa jadikan studi kasus ini, traffic accident in Indonesia. Jadi ini dataset tentang kecelakaan lalu lintas, ini dataset tentang destinasi turis, ini dataset tentang film Indonesia, ada banyak ternyata ya. Ini dataset tentang apa ini? COVID, cuitan dari laman Twitter yang membahas tentang COVID. Kemudian salah satu tadi di-download, kemudian di-upload ke ini Google Data Studio, linknya di-share ke website. Jadi, oke, sekarang kita demokan. Bentar, saya buka dulu. Oke, saya lanjutkan. Pertama-tama kunjungi ini ya, laman datastudio.google.com, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada laporan kosong. Kita buat laporan kosong. Kalau versi Google Inggrisnya adalah blank report. Diklik. Kemudian akan muncul dashboard seperti ini ya. Dashboardnya ini masih benar-benar kosongan. Ini menunjukkan Google Connector. Dia artinya adalah dashboard ini akan dikoneksikan ke sumber data yang mana, apakah Google Analytics, Google Iklan, Spreadsheet, BigQuery, Amazon Redshift, dan lain-lain, atau kita punya data sendiri mau diolah sendiri, kita pakai ke
Google File. Nah, ini diklik Google File. Ada banyak ya ini ya. Kalau kita mau buat dataset baru, berarti kita pakai cari dulu di sini kabel.com/dataset. Nah, biasanya tampilan awalnya seperti ini. Dia belum diarahkan ke dataset, masih di halaman home. Arahkan ke dataset. Terus apa yang mau dicari? Misalnya COVID Indonesia. Terus banyak ya, banyak batik motif, ada COVID Turki, Lazada review, COVID dan vaksinasi, beda-beda lah. Kita coba salah satu ini. Kita cari yang formatnya CSV seperti ini. CSV ada yang all ini ya, COVID-19 Indonesia Time Series All CSV. Kita download. Ekstrak datanya. Sekarang kita kembali ke Google Data Studio. Datanya diupload. Ini akan mulai mengupload 7%, 14%. Kalau internetnya lancar, dia akan tidak akan gagal diupload. Cukup lama ya memprosesnya, tergantung kecepatan internet masing-masing. Oke, ini ada statusnya hijau diupload. Kadang-kadang ada yang kuning, gagal parsial, gagal sebagian gitu ya. Ada yang merah, jadi memang benar-benar gagal diupload. Oke, kita klik, kita tambahkan. Akan muncul pertanyaan seperti ini ya. Anda akan menambahkan data ke laporan ini. Klik, tambahkan ke laporan supaya lebih mudah. Dia diganti dulu ini menjadi judulnya contoh project visual. Oke, seperti ini. Sekarang kita punya data seperti ini. Datanya ini belum sesuai harapan kita karena yang kita ambilkan kan location, ISO, dan record count. Kita ganti record count-nya ini jadi total case. Total case itu total kasus. Nah, ini diwakili di panel sebelah ini. Record count, di metrik ya, ini ya metrik. Kalau yang location ISO code itu adalah dimensi. Jadi dia yang ada di bawah itu kalau grafik. Dimensi, misalnya Jakarta, Bandung, apa dimensi Jawa Tengah. Kemudian record count itu angkanya, angka yang ada di sebelah bar sumbu apa itu namanya? Sumbu Y ya, sebuah grafik. Ini untuk mengaktifkannya bisa dihapus, bisa ditumpuk. Total case. Kan ada itu, tambahkan metrik sama ditumpukkan aja total case. Nah, dia sudah kami jadi total case. Ini datanya semi real time, update-nya beberapa kali sekali gitu. Jadi dia mungkin agak terlambat. Kemudian location ISO code akan kita ganti menjadi location karena itu kan kode Unicode itu ya, agak membingungkan. Sorry, taruh di sini location. Nah, sudah ya, location DKI Jakarta dan seterusnya total case.
masih ada Indonesia ya, nyempil satu. Harus kita filter dulu. Cari di sini, diklik. Dimensinya diklik. Nah, bawahnya ada filter, tambahkan filter. Sertakan, kalau dalam bahasa Inggris include ya, memfilter, menampilkan apa-apa saja yang di-include-kan. Tapi kan kita mau mengeluarkan Indonesia karena dia kan bukan provinsi, dia itu kan negara. Kita kecualikan, pilih kolomnya, kolom apa tadi? Kolomnya kan kolom location. Biasanya pilih kondisi, berisi, containing, value-nya Indonesia. Indonesia sudah hilang di sini. Indonesia sudah hilang. Kemudian selanjutnya kita rubah stylenya. Diagram. Kita masuk ke diagram, tampilannya diganti jadi peta bidang. Nah, tampilannya sudah peta bidang ya. Peta bidang, kita kembali lagi ke data. Datanya ini di filter dulu. Bentar. Kita cari filternya. Location-nya kita rubah. Oh, ini country ya, berarti ini kan masih negara. Kita rubah jadi provinsi. Provinsi, di sini error. Nah, dia error karena ini masih tipe datanya teks. Kita bisa edit di sini. Jenisnya geolocation. Nah, ini geografis, subbenua, negara, daerah tingkat 1, tingkat 2. Kalian coba-coba sendiri ya. Kalau provinsi itu kira-kira nanti kalau error berarti dia salah filteringnya. Coba dia daerah tingkat 1. Ah ya, betul kan. Sudah by provinsi. Sudah by provinsi, kemudian ini sudah jadi, tinggal dirubah-rubah apakah dia akan menampilkan new case, total case, time series, dan seterusnya. Kita coba new case. Kita tambahkan ke tambahkan diagram ya, tambahkan diagram. Ini diagramnya, rangkaian waktu, time series, periodik, kurva, rangkaian waktu ya, kurva yang enak dilihat. Ini record count-nya kita ganti menjadi total case. Total case ya. Coba kita klik-klik Papua. Oh, ini belum difilter. Oh, ini. Total case-nya filter. Nah, error.
Ini tadi ya, case-nya tadi di filter by location filter. Jadi ini sudah menunjukkan kasus harian baru. Kita perkecil supaya lebih enak ini. Nggak kelihatan. Kita akan membuat dua grafik sekarang. Jadi tidak hanya new case kasus harian baru, tapi juga new date total kematian harian. Kita bisa bikin dari awal lewat data tambahkan diagram, bisa diduplikasikan juga. Kalau diduplikasikan ini kan nggak boleh sama ya, ini di klik karena tadi sudah ada new case, kita ganti ini di matrix sebelah sini new date, case-nya dihapus. Nah, new date, kemudian filternya sudah ada location filter. Grafiknya taruh ini sudah boleh atau bagaimana nanti terserah teman-teman melayoutnya bagaimana, apakah dibuat seperti ini. Nah, ini ada ini bisa diganti namanya, bisa di kasus harian baru. Yang ini bisa diganti jadi kematian baru. Nah, kita bisa sudah punya data seperti ini ya, kemudian kita tambahkan lagi diagramnya. Diagram, nah ini skor total case-nya ya ini ya, total case harian kita rubah jadi total date. Tambahkan filter, location filter harusnya sekitar 20 jutaan. Total apalagi yang mau ditambahkan, ada banyak ya, bisa total date, kemudian apalagi average kalau ada average date, kemudian tergantung datanya, data apa yang bisa ditampilkan. Kalau di contoh ini tadi total kasus terkonfirmasi, total confirm case, jadi new case sepertinya, new case, atau mau total recovery, total pasien yang sembuh, jadi ada yang meninggal, ada yang sembuh gitu, seperti itu. Recover dirubah jadi total kematian total, supaya datanya enggak menyeramkan gitu ya. Ada recovernya dulu, total pasien sembuh, seperti itu. Itu ini filternya belum ya. Filter paronya. Tuh, seperti itu. Minimal sekali seperti ini.
ada berbasis lokasi, embedded dengan peta, bisa diklik-klik petanya, ada grafik time series, ada hitungan-hitungan total seperti ini, ada average-nya, diberikan average, kita lihat rubrik saya tadi, ada rata data yang ditampilkan di PowerPoint sudah dijelaskan. Itu nilainya nilai penuh bukan berarti nilai 100, bukan berarti nilai 100 ya, tapi nilai penuh untuk tugas kelompok, karena nanti ada dua, ada individu dan kelompok. Kalau mengerjakan sama seperti instruksi yang ada di sini, nilainya akan penuh. Integrasi dengan website, tampilan berbasis lokasi, ada time series, ada total data, ada rata data yang ditampilkan, ada, saya tambahin minimal dua total data yang ditampilkan dari suatu kasus. Misalnya tadi total kematian berapa, ada total kesembuhan, terus rata-rata kasus harian baru berapa tiap harinya, seperti itu. Baik, itu untuk tugas kelompok. Untuk individu, tugas individunya menyusul, kan saya jadikan satu dengan soal ini di postingan Sepada, nanti teman-teman bisa mengikuti soalnya di situ. Pertanyaan boleh disampaikan lewat WhatsApp. Saya tutup dulu pengarahan sore hari ini. Selamat mengerjakan, semoga berhasil, dikerjakan dengan baik. Kita deadline sampai tanggal 24, unggah ke Sepada. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.